Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min tin wa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin wa akhrajal mu'minina al-mutawassina bil haqq was-sabri min zumratil khasirin bi istithna'ihi iyyahum ba'da an 'amma bil khusran anwa'al insan alladhi huwa sa'irul adamiyyin wa amara ibadahu alladhina amanu bit-ta'awun 'alal birri wat taqwa wa akhbarahum anna akramahum 'indahu atqahum wa annahu waliyyul muttaqin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala al-anbiya'i wal mursalin wa ala ali kullin wa sahbi kullin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat kenikmatan yang diberikannya. Kita dapat bertemu di tempat dan majelis yang diberkahi ini untuk beribadah kepadanya sebagai tanda rasa syukur atas segala nikmat yang telah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga kepada para sahabatnya serta pengikutnya, dan semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kesempatan bisa hadir di tempat istimewa ini marilah kita jadikan sebagai kesempatan untuk terus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan cara melaksanakan yang diperintah dan menjauhi yang dilarang. Semoga dari waktu ke waktu, termasuk pada momentum tahun baru 2023 ini, kita semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Masyarul hadirin yang berbahagia, saat ini kita memasuki bulan baru dan tahun baru, yakni bulan Januari tahun 2023. Mungkin banyak peristiwa yang telah kita lalui di sepanjang tahun 2022 lalu. Ada rasa sedih, mungkin di antara kita ada yang ditinggal orang-orang terkasih. Ada rasa senang dan bahagia karena cita-cita dan harapannya tercapai di tahun lalu. Dan ada pula yang kecewa karena banyak momen yang terlewatkan tidak dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita juga perlu mengevaluasi atas ibadah yang telah kita jalani selama tahun 2022. Mana yang sudah cukup baik dan perlu dipertahankan, syukur-syukur ditingkatkan. Ibadah apa yang masih sangat kurang dan harus diperbaiki di tahun baru ini. Terkait dengan soal kejelekan dan keburukan yang telah lalu, di tahun ini kita harus bisa menghapusnya
Paling tidak kita berupaya untuk mengurangi sedikit demi sedikit agar pada waktunya nanti kita tidak lagi berlaku demikian. Masyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu tidak ada salahnya kita harus melakukan muhasabah, yakni menghitung kedirian kita atau introspeksi atas apa yang kita lakukan selama 1 tahun, sehingga dapat menjadi pijakan kita dalam melangkah tahun-tahun berikutnya. Dalam rangka hal tersebut, kiranya pantas kita mengingat kembali pesan Sayyidina Ali radhiyallahu wajhah sebagaimana termaktub dalam kitab Nasaihul Ibad karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, mengatakan kun indallahi khairun nas wa kun indan nafsi syarrun nas wa kun indan nasi rajulan minan nas. Jadilah manusia yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan jadilah manusia yang paling jelek dalam pandangan dirimu, dan serta jadilah manusia yang biasa di hadapan orang lain. Masyiral hadirin yang berbahagia, pesan ini memberikan arahan yang sangat luar biasa bagi umat Islam dalam mengarungi kehidupan dunia ini demi memperoleh kebahagiaan baik itu di dunia maupun di akhirat. Yang pertama yaitu kita diharapkan terus meningkatkan ketakwaan dan amal kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yakni menjalankan perintahnya dan berusaha semaksimal mungkin menjauhi apa yang menjadi pantangan atau larangan dalam kehidupan sesuai dengan tuntunan ajaran agama, sehingga kita bisa menjadi manusia yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita harus merasa kurang atas amal kebaikan yang dilakukan dengan terus merasa diri kita itu lebih jelek. Hal ini bukan berarti merendahkan diri, namun untuk menjauhkan diri kita dari sikap ujub ataupun membangga-banggakan diri, ataupun memiliki sifat sombong, riya dan sum'ah, ataupun mengharap pujian dari orang lain. Yang ketiga adalah kita harus menundukkan diri di hadapan orang lain dengan tidak merasa lebih baik. Mungkin masih banyak di antara kita ketika melihat orang lain merasa dirinya lebih baik atau lebih mulia. Masyarul hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Lantas bagaimana kita mampu mendorong diri kita untuk terus berbuat kebaikan? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memiliki tips sederhana yang dapat kita lakukan dalam kehidupan keseharian kita. Yang pertama adalah jika melihat orang lain, hendaknya kita memandang bahwa dia memiliki kelebihan daripada diri kita sendiri. Mungkin dia lebih bertakwa, mungkin dia lebih banyak amal kebajikannya, dan lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah jika kita melihat anak kecil atau yang lebih mudah dari kita, jangan kita merasa lebih baik darinya. Katakanlah mungkin dia dosanya lebih sedikit daripada diri kita, karena umumnya lebih sedikit dari kita sebaiknya. Jika kita melihat orang lebih tua, hendaknya kita melihat bahwa diri kita telah berbuat kebaikan lebih banyak dari diri kita. Sedangkan yang ketiga, jika kita melihat orang alim, orang yang memiliki ilmu, hendaknya kita menilainya. Dia memiliki cara yang baik dan benar mengamalkan pengetahuannya dan telah berbuat kebaikan dengan ilmunya. Sebaliknya, jika melihat orang bodoh, hendaknya kita katakan mungkin dia berbuat dosa atau salah akibat ketidaktahuannya. Sementara kita lebih berdosa karena perbuatan salah pengetahuan yang kita miliki.
Orang bodoh berbuat salah bisa jadi karena ketidaktahuannya, sementara orang alim memiliki pengetahuan berbuat dosa bukan karena tidak tahu. Masyarul hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, introspeksi diri bukan hanya dilakukan sekali, namun harus menjadi bagian yang tertanam dalam kehidupan kita sehari-hari. Muhasabah adalah cara mengendalikan hidup kita yang akan memiliki efek yang luar biasa pada diri kita, keluarga, dan lebih luas lagi pada masyarakat. Keteledoran kita untuk melakukan introspeksi bukan hanya dapat mengakibatkan kerusakan pada kehidupan kita, tetapi juga kehidupan yang lebih luas, yakni kehidupan keluarga dan masyarakat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang cerdas ataupun orang yang sukses adalah orang yang menghisap atau mengevaluasi dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Masyarul hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi kita semua, dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mampu terus introspeksi dan berbenah diri sehingga kita mampu menjadi penyokong tumbuhnya keluarga dan masyarakat yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim malikum barrur raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama amar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irwaman liman jahada bihi wa kafar wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi matasalat aynun binadarin wa udhunun بخبر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدس وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به
وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم دفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي